Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis Dia paling salat depan wa jalan. ita'iz Apanya? Kalau zakat bing-bing, wa dia shaumi paling depan. ramadan Tinggal wa aja. hajjil Lewatin dia. baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita nggak boleh ngelewat ngide dulu gitu. Nah, iya dia dulu paling depan, orang kita lewatin dia lagi tahu. Pokoknya dia paling depan. Yang kami hormati dan kami muliakan Sohibul Ghalimah, Sohibul Bait, Bapak Arman beserta istri dan keluarga Di besar. warung mangga dia kan masjid punya dia. Uang yang akak kok itu. Yang kami hormati dan kami muliakan Keluarganya orang situ semua dia. Itu masih awak pakap dia. para Bapak dia, ustaz bapak-bapaknya, istrinya rumah punya dia lah gitu ya kan. yang tidak kami sebutkan satu Makanya punya persatu rumah saudaranya berapa biji rumah dia, masa saya orang tuanya. yang kami Rumah dia, hormati dan rumah kami dia di muliakan SBL. ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah wali batu sabar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Itu Ta'ala. keluarganya sama biasanya sana nih masih keluarga bapaknya dia gitu. Desa yang mana yang Masih desa dia desi. oh maksudnya itu sih. Masih Masih ada ada kerabat keluarga. banyak. Biasa telah memberikan kita ribuan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Di pagi hari ini, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi undangan Sohibul Walimah yang sebentar lagi beliau akan menjadi Diyufur Rahman. Beliau akan menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah yang ingin melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Ucapan Ruksur yang suka yang luar biasa bahwa kesempatan Bapak dan Ibu semua ini adalah menghadiri tamunya Allah. Ngepelnya udah ngepelnya, masaknya udah masaknya Bu. Belum makan. Pak, udah ngepel udah Pak. Ngepelnya udah, masaknya udah, ngebersihin rumah udah. Alhamdulillah. Sekarang tinggal kita datang ke sini diundang Bapak Arnold beserta istri. Beliau akan menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasul. Salawat dan iring salam semoga limpahkan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara masalah haji, haji itu adalah perjalanan spiritual Nah, belum. yang dilaksanakan Lagi. atas perintah Allah. Dia lagi nanti. Allah mengundang, Allah memilih orang yang melaksanakan ibadah haji atas kemampuannya. Pimpin dangdut. Karena orang yang Manggilnya enak. melaksanakan ibadah Kalau nama haji manggilnya enak. itu adalah untuk kesempurnaan keislamannya dalam rangkaian rukun nasabnya. Beliau berdua sudah terpenuhi, kemampuan finansialnya cukup, kemampuan kesehatannya ada, kemampuan untuk berangkatnya. Makanya Allah pilih untuk menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Roh. Ibadah ini kan ibadah yang diimpikan. Lo dipanggil lo. Orang pengen banget melaksanakan ibadah haji. Kalau orang baru niat doang belum daftar pergi haji enggak. Ada. Dulunya udah berapa tahun Pak Arnold? Aduh, Nih, kalau cerita Pak Arnold Dulu sama lah. istri.
ya haknya beliau tahun kemarin pelunasannya udah ya Pak ya, kesehatannya udah, paspornya udah, tapi Allah memilih untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Kita lihat nih kata Allahnya Tinggal itu yang berapa ya? ya Pak ya, kita kan nggak tahu rahasia Allah ya, udah siap semuanya, kagak dipanggil, alhamdulillah bisa berangkat di tahun. Itulah rahasia-rahasia melaksanakan ibadah haji. Ada orang punya niat doang, kagak punya duit, tahu-tahu nanti berangkat Masya Allah. Ada orang ya baru dapat duit sekarang, baru dapat jual rumah sekarang, baru dapat jual tanah sekarang, tapi Allah panggil, Allah undang bisa berangkat haji di tahun ini, bisa nggak? Duit. Ada orang yang baru niat, baru daftar, saya mah entar-entaran aja berangkat haji mah terserah Kementerian Haji aja. Kalau emang wayangnya 13 tahun berangkat, ya alhamdulillah. Ada nggak panggilan gitu? Semuanya. Makanya Allah memanggil orang yang melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan pilihan Allah untuk menjadi tamunya Allah, tamunya Roh. Bu, senang diundang sama tamunya Allah sini. Gembira nggak? Makanya orang yang diundang untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, orang itu dilihat oleh Pak Arnold dan Ibu Eli ketika di tempat yang sangat mustajab. Beliau mendoakan kita semuanya untuk berdoa di maqamil mustajabah. Insya Allah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali tempat-tempat yang sangat mustajabah yang ketika beliau berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kudu senang, kudu gembira ada orang di kampung ini yang dipilih Allah untuk melaksanakan ibadah. Jangan dikedemelin terus, orang udah bakal berangkat duit dari mana tuh gitu. Kudu senang, karena orang kampung sini besok mau berangkat haji udah didoain oleh Pak Ahmad beserta istri, dipanggil. Oh, sini toh, neng, kesini neng, dipanggil semuanya untuk sama-sama diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Arnold yang beserta istri nggak usah banyak bawa bekal, cukup 3 bekal aja yang harus disiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Saya emang nggak usah manasik lah, manasiknya udah 14 kali pertemuan di At-Taqwa, insya Allah udah hatam. Ya Pak Arnold ya, doanya udah di luar kepala. Ya, 3 bekal yang harus dipersiapkan oleh Pak Arnold ketika melaksanakan ibadah haji. Bekal yang pertama, orang yang mau berangkat haji itu kudu ikhlas. Nih, kudu ikhlas orang yang berangkat haji, ninggalin anak, ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan, ninggalin harta, tawakal semua kepada Allah, kudu orang yang berangkat haji kalau kagak ikhlas capek. Siapa aja ya? Gua besok siapa yang ngurusin mana ya? Lah itu mobil gua siapa yang pakai? Mikirin mulu. Orang ikhlas mah udah ikhlas, yang tawakal kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Kudu ikhlas. Ya.
Ikhlas ketika di Madinah, alhamdulillah hotelnya jauh, kudu. Alhamdulillah hotelnya dekat, kudu. Alhamdulillah hotelnya di Mekah jauh, kudu. Alhamdulillah hotelnya dekat, kudu. Emang kalau belajar hidup sama susah. Ya. Ikhlas, tawakal, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita dari rumah, ketika kita keluar dari rumah, melaksanakan ziarah, melaksanakan umroh, melaksanakan haji, melaksanakan jumratul ula, wusta dan akobah, kudu ya. Jadi ikhlas yang utama ketika melaksanakan ibadah. Yang kedua bekalnya, ya, kudu banyak sabar. Orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah hajinya kita sendiri-sendiri. Melaksanakan kita berkumpul dari Indonesia dengan seluruh dunia, dikumpulkan sebanyak 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. Kemarin ketemu orang mana? Makanya kudu bawa sabarnya, jangan satu karung. Kudu bawa sabarnya banyak-banyak, karung bawa sabar. Dari rumah udah diuji sama Allah kesabarannya. Nih mau berangkat aja nih, mau berangkat ya. Pak Arnold sama istrinya mau berangkat, udah diuji kesabarannya. Mobil udah siap, pengantinnya udah ada, anaknya kemana tahu tuh, supirnya kagak ada. Mana mama? Kudu sabar. Ini baru di Indonesia udah diuji kesabarannya, baru di rumah. Besok di Islamic Center, kudu sabar lagi, ya. Bukannya buru-buru naik bis, dia kumpulin dulu tuh, ngedengerin dulu tuh sakutan. Emang gua kapan diberangkatin nih, masih begini baik. Gua udah kagak tidur ini, ya. Kagak berangkat juga, emang kudu sabar. Dia masih di rumah, di embarkasi, udah naik bis, turun, dia suruh duduk lagi, suruh antri. Coba sabar lagi, Allah, antri satu-satu periksa kesehatan, antri satu-satu ngambil paspor, ngambil gelang, ngambil uang. Sekarang di kudu sabarnya, sekarang pembagian musuhnya itu dibagikan di embarkasi, harus ada aktivasi, kudu sabar lagi nih, ya. Aktivasinya ntar dipoto di sidik jari. Orang-orang udah pada tidur di asrama, dia mah belum. Kudu tuh baru di embarkasi Arnold. Setelah dari embarkasi dia pesawat. Naik pesawatnya nggak bisa. Pas. Kudu sabar lagi, antri. Turun dari pesawat, kudu antri. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji mah kalau memang bawa satu karung 3 tahun lagi. Belum bisa, ya. Di Madinah udah sampai di hotel, enggak buru-buru ngasih ke kamar tuh kunci kamar, kudu antri di lift. Karena orang yang datangnya bukan satu bis tapi langsung 10. Ya Allah, nih berangkat berdua nih ya, sabar lagi banyak. Ya, udah dari sekarang, dari perjanjian, ya. Ketika udah di Madinah, kamarnya kan dipisahin. Bapak-bapak, Dari pertama. ibu-ibu, ya. Bikin kopinya udah dari sekarang Pak Arnold bisa bikin kopi. Itu ceramah ini. Udah Oh, gitu bisa kirain masih bikin teh. rambutan. Ini orang yayasan. Udah bisa bikin Orang yayasan. indomie. Jangan apa panggil mah. Gitu belum ceramah. Ini udah ceramah nih. Nih, kopi pak kopi. Kita belajar mandiri. Emang kudu sabar di semua. Ya. Bapak dan ibu semuanya, Ya alhamdulillah. sekalian. Sekarang saya udah alhamdulillah karena ada Sekalian sambutan, sekalian itu. Itu teman saya baru. Itu hotelnya Akrab bintangnya dengan bilang gini. Iya. ya, Saya dari jaraknya masih muda cuma akrab 100 ya. meter. Iya. Nih, Aku pernah Pak Haji, jalan waktu alhamdulillah dari di Pak. sini. Ya.
hotel di Madinahnya, udah kloter 2 Masih kenal? JKT, Masih kenal? berangkat tanggal 22, keluar dari rumah tanggal 22, terbang tanggal 23, ditempatkan di hotel Saja Al Madinah. Ada yang pernah umroh? Dia balik sekarang lah ya. Ada yang pernah haji? Yang hotelnya di belakang mau pentik, mau pentik. Tahu nggak mau pentik? Wow, pernah umroh tuh masuknya pintu 328. Hah? Nih, jangan gara-gara hotelnya enak, kasurnya enak, dia malah lebih banyak ke hotel dibandingkan ke masjid apa? Kan ujian. Serba salah. Ya. Jadi itu, ya. Insya Allah sabar yang kita bawa, bekal yang kita bawa dalam melaksanakan ibadah haji itu luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. Belum ketika berada di Arafah, itu sabarnya luar biasa. Setelah keberangkatan selesai melaksanakan dari Arafah, kita di Karangkeng untuk melaksanakan perjalanan menuju Musdalifah. Udah capek, udah kagak tidur, kurang tidur, emosi tinggi, antri. Coba, ya, itu luar biasa sabarnya. Apalagi diselip sama orang. Kalau orang mau tahu dia apa? Bisa main silat di situ. Itu benar, ya? Itu kejadian. Makanya orang yang sudah itu ketawa. Emang benar kudu banyak bahwa dari Arafah ke Musdalifah tidurnya nggak pakai kasur tadi Musdalifah, di karpet, ya. Jadi tendanya langit, kita lihat ke atas, semuanya warna putih di situ. Mau berangkat, baru antri aja itu udah 1 jam. Mau naik bus, ya. Belum antrinya, udah tidurnya kurang, baru antri naik bus. Kalau kagak sabar-sabar amat ketika berada di Musdalifah, karena puncaknya sabar ketika melaksanakan ibadah haji adalah di Ya Allah, kita ngelihat api itu, kita ngelihat api kecil banget, aja ya. Di Musdalifah tuh ngelihat apinya Allah. Segitu banyak orang yang melaksanakan mabit di Musdalifah. Alhamdulillah kalau kitanya sabar, kitanya ikhlas, itu kemarin kan kita ngelihat kemarin tuh para jalan, jalan ya. Alhamdulillah. Tahun kemarin saya kagak jalan tapi dimururin. Ya, saya dimururin karena saya berangkat dari Arafah itu jam 1 malam. Saya berangkat terakhir. Orang-orang para mabit, saya langsung ke Mina. Berangkat belakangan dari Arafah, nyampe duluan di Mina. Orang-orang pada jalan. Setelah habis subuh, saya sudah selesai melaksanakan melempar di kan berkat kesabaran. Makanya insya Allah kalau kitanya sabar, Pak Arnonya sabar, istrinya sabar, insya Allah hikmahnya itu luar biasa potongan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, bekal kita yang ketiga, Pak Arnold beserta istri, tolong tambah, tolong kuat, bisa menjaga emosi. Karena ibadah haji mah ibadah fisik. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, fisiknya harus kuat. Semuanya harus jalan. Ketika perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, baru sampai terminalnya doang. Dari terminal ke Masjidil Haram kurang lebih jaraknya 1 kilo. Itu baru sampai terminalnya doang. Belum sampai Masjidil Haram. Belum melaksanakan tawafnya 7 kali. Belum melaksanakan sa'inya 7 kali. Belum jalannya dari tenda Mina ke tempat Jamrah kurang lebih 4 kilo. Kalau kita pepek 8 kilo dalam 1 hari. Tapi kalau kita fisiknya tidak kuat, kita tidak tabah, apa yang kita kerjakan ketika kita melaksanakan ibadah? Jadi itu perjalanan beliau
Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau akan berziarah dulu ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 8 hari 9 malam beliau berada di Madinah. Beliau bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang tidak di hadapan langsung dengan Rasulullah ketika mengucapkan salam, ketika mengucapkan sholawat, tapi ketika berada di Madinah langsung di hadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Jam apa? Iya banyak. Assalamualaikum ya Habibullah. Diisi lagi tempat lain. Assalamualaikum ya Sofwatullah. Jadi apa namanya? Cara Ini kalau sekarang Kapan dia ngatur waktu dia. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut kalau bentrok ya paling dia thayyibatul. ada sistemnya kan. Apa ya? Mengucapkan Ya, asyhadu bentrok an ada la asisten. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tahu dah, Kalau sekarang kita Ini udah tidak pengalaman. disaksikan langsung, Itu dia juga. besok insya Allah Pak Ahmad Ustaz isi disaksikan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak terasa. Saya yakin orang yang selalu mengidam-idamkan Rasulullah ketika berada di Madinah, ya, itu tidak terasa meneteskan air mata. Karena zikir yang paling utama ketika berada di Madinah, zikir Aja membaca berdua-dua. sholat. Ya, Pak ya, Ibu ya. Zikir yang paling utama ketika berada di masjid, zikirnya adalah membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari hotel sholawat, ketika di masjid sholawat, habis sholat sholawat, keluar dari masjid sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. 8 hari 9 malam beliau akan diberangkatkan menuju ke kota Mekah. Di kota Mekah beliau akan melaksanakan umroh wajib, beliau akan melaksanakan umroh sunano. Kalau sekarang tidak langsung dihadapan dengan Ka'bah Baitullah, tapi besok ketika berada di Mekah langsung dihadapan dengan Ka'bah Baitullah, mustaqbilal kiblat. Kalau sekarang hanya melihatnya hanya di televisi, hanya di handphone, hanya di gambar-gambar, tapi besok langsung dilihat dengan mata kita. Allahumma zid hajal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Orang yang melihat Ka'bah baru sampai, ketika dia meneteskan air mata, Allah langsung menurunkan 20 rahmat. Makanya ketika melaksanakan ibadah haji, bukan memperbanyak melaksanakan ibadah umrohnya, tapi silakan untuk memperbanyak melaksanakan tawaf sunnah. Karena melaksanakan tawaf sunnah, ketika kita melaksanakan tawaf sunnah, Allah turunkan 60 rahmat. Orang yang sholat di Masjidil Haram, Allah turunkan 40 rahmat. Orang yang melihat Ka'bah Baitullah, Allah turunkan 20 rahmat. Makanya setiap harinya Allah selalu menurunkan 120 rahmat. Kesempatan baik kita melaksanakan ibadah haji, walaupun hotel kita jauh sekarang kurang lebih 13 kilo, kalau kita ikhlas, kita sabar, kita tabah, insya Allah dengan mudah atas izin Allah kita bisa melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram, melaksanakan sholat waktunya di Masjidil. Makanya ibu bapak, karena saya membersamai beliau berdua, ya, kita atur subuhnya kita ke Masjidil Haram, habis sholat subuh istirahat, yang mau nyuci, ya, yang mau istirahat, entar kita asar, maghrib, isya di Masjidil
Ya, mau tiap waktu nggak apa-apa, nggak apa. Ya, lebih bagus melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, tapi kita lihat kondisi kita, lihat kemampuan kita, lihat kesehatan kita, mampukah kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram? Mana gemuk lagi? Gua masih banyak nih. Ya, jadi insya Allah hadirin semuanya, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat singkat. Walaupun nunggunya 13 tahun, pekerjaan ibadah haji itu mana-mana. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Makanya ibu-ibu sering nyanyi gitu, sering ingetin tuh kalau main pelatihan. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah, apa lagi? Nah ini para main kosidah apa ada di sini? Bermalam di Mina, melontar 3 jumroh, benar nggak? Jadi orang yang melaksanakan ibadahnya cuma 3 tempat: Arafah, Musdalifah, ya, sisanya kita berlama-lama di Masjidil Haram. Ibu bapak, ujian haji tahun sekarang itu luar biasa. Hotelnya jauh, lebih dekat mall dibandingkan Rasul. Ini ujiannya luar biasa. Lebih dekat mall dibandingkan di Jamaah Medina. Saya, ya Allah, mudah-mudahan ya, saya bisa sabar, saya diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa membimbing jamaah, karena amanat masyarakat kepada kita itu luar biasa. Beban saya itu cukup berat ya, membimbing masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Saya khawatir apa yang saya ajarkan ilmunya ya itu kurang. Saya khawatir rukunnya, wajibnya, sunnahnya tidak ditegakkan. Yang semata-mata itulah tanggung jawab saya sebagai pembimbing ketika melaksanakan ibadah haji, ketika melaksanakan ibadah umroh. Jadi 3 pesan singkat ini untuk bekal Bapak Anwar beserta Ibu Eli yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Tolong